Selamat malam pemirsa, kebakaran meludeskan gedung kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seluruh ruangan hangus termasuk dokumen penting di dalamnya. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Aidus Malam selengkapnya. Pemirsa, petugas Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menyamar sebagai pengemudi ojek online saat melakukan operasi tangkap tangan. Dalam OTT, petugas menangkap Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan berikut uang ratusan juta rupiah terkait dugaan suap. Pemirsa, kami memohon maaf, informasi yang baru kami tampilkan tadi adalah terkait kebakaran di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, petugas Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menyamar sebagai pengemudi ojek online saat melakukan operasi tangkap tangan. Dalam OTT, petugas menangkap Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan berikut uang ratusan juta rupiah terkait dugaan suap. Pemirsa, diduga depresi seorang ibu di Lampung Timur, Lampung tega membunuh bayinya yang berusia 6 bulan dengan senjata tajam. Usai membunuh bayinya, pelaku berupaya bunuh diri. Pemirsa, seorang pria warga negara Jepang ditemukan tewas di sebuah apartemen mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, jasad korban terbujur kaku terendam air di dalam bak. Seorang pria asal Semarang, Jawa Tengah diduga menjadi korban penganiayaan 6 orang oknum polisi hingga tewas. Akibatnya sejumlah aparat Polresta Yogyakarta dilaporkan ke Polda Jawa Tengah. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional kembali mengungkap peredaran narkoba di dalam rutan. Kali ini 2 kg narkoba jenis sabu berhasil diamankan dari dalam rutan kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 2 petugas rutan, 4 narapidana, dan 3 warga sipil turut diamankan. Pemirsa, takut dihakimi usai aksinya membobol sebuah sepeda motor dipergoki warga. Seorang pelaku curanmor nekat bersembunyi di dalam kamar mandi rumah warga. Evakuasi yang dilakukan petugas berlangsung dramatis lantaran pelaku sempat mengunci diri di kamar mandi, memancing emosi warga untuk ikut merangsek masuk ke dalam rumah. Setelah PSSI resmi umumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia gantikan Shin Tae-yong, Patrick Kluivert akhirnya sampai di Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu malam. Kedatangan Kluivert disambut sangat antusias oleh penggemar. Patrick Kluivert adalah sosok legenda Timnas Belanda dan pernah memperkuat sejumlah klub di Eropa. Beragam prestasi sebagai pemain pernah ditorehkan Kluivert sebelum gantung sepatu dan beralih karir menjadi pelatih. Ya, Patrick Kluivert tidak hanya bertugas sendiri sebagai pelatih Timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Alex Pastor dan Denny Lanzat untuk mendampingi Kluivert. Pengamat sepak bola Wesley Hutagalung menilai pemecatan Shin Tae-yong dari pelatih Timnas Indonesia berdasarkan hasil evaluasi. Wesley juga menilai Patrick Kluivert bisa menjalin komunikasi baik dengan pemain Timnas yang mayoritas berdarah Belanda. Ya, PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru bagi Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Kehadiran pelatih asal Belanda itu menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia yang kini mengusung target lolos ke Piala Dunia 2026. Akibat hujan deras, puluhan rumah terendam banjir setinggi hingga 1 meter di wilayah kota Purwokerto. Selengkapnya sesaat lagi tetap. Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI AL atau Puspomal menggelar rekonstruksi penembakan terhadap pemilik rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Rekonstruksi turut dihadiri ketiga tersangka serta keluarga korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sudah menerima permohonan perlindungan 6 orang korban dan saksi kasus penembakan bos rental mobil di rest area Tol Tangerang Merak. Selain mengajukan pendampingan, keluarga korban bos rental juga mengajukan restitusi. Pemirsa, polisi mengungkap adanya potensi tersangka baru dalam kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Pihak KNKT serta Dinas Perhubungan Kota Batu juga telah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada mesin dan kelengkapan dokumen atau surat-surat bus.
Sebelumnya, sopir bus pariwisata yang mengalami kecelakaan maut di Batu, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. Selain rem bus rusak saat beroperasi, polisi juga menemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan pengelola bus. Mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial ternyata milik utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di pemirsa. Mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial ternyata milik utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Hal itu terungkap berdasarkan keterangan klarifikasi dari Raffi Ahmad. Ya, utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad mengklarifikasi terkait mobil dengan plat nomor RI 36 yang memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan saat melakukan pengawalan di jalan. Pemirsa, sebagai wujud nyata dalam kepeduliannya kepada masyarakat, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City bersama dengan MNC Land dan MNC Peduli menyelenggarakan sejumlah program bakti sosial di wilayah Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu programnya yaitu Peduli Masjid yang merupakan bentuk perhatian kepada kebersihan dan kenyamanan di lingkungan masjid. Setelah PSSI resmi umumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia gantikan Shin Tae-yong, Patrick Kluivert akhirnya sampai di Indonesia. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tiba di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu malam tadi. Kedatangan Kluivert disambut sangat antusias oleh penggemar. Ya, PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru bagi Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Kehadiran pelatih asal Belanda itu menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia yang kini mengusung target lolos ke Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.